Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 dengan mata kuliah biopsikologi oleh dosen pengampu Ibu Harlina Hamid, SPSI, MSI, MPC Psikolog, dan Ibu Eka Sufartianingsi Jafar, SPSI, MPC Psikolog. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Nurul Fadila Yunus, yang kedua Nur Fadila Irham, yang ketiga Nur Awalia, yang keempat Nur Fadila Ramdanila Sundra, yang kelima ada Nur Sakiatil Kasasah, dan yang keenam ada Nur Rahmasari. Baik, perkenalkan, saya Nur Rahmasari dengan NIM 2107015010083. Saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-1, yaitu pengantar biopsikologi, peran biologi, mind brain behavior, dan strategi riset. Peran biologi terdapat 4 aspek. Yang pertama, biopsikologi itu sendiri, yakni kajian tentang mekanisme fisiologis, evolusioner, dan perkembangan terhadap perilaku dan pengalaman. Kemudian ada psikobiologi, yakni memahami bagaimana perilaku berkembang dan berevolusi. Kemudian psikologi fisiologis, mengaitkan perilaku dengan aktivitas otak dan organ-organ lainnya. Dan yang terakhir ada neuroscience perilaku, berkecimpung dengan mekanisme tubuh. Biopsikologi mencoba menjelaskan sebisa mungkin tentang psikologi dari sudut pandang proses otak, genetik, dan hal-hal terkait lainnya. Mengkaji tujuan atau fungsi dari perilaku dari sudut pandang biologi tentunya. Contoh misal seseorang yang sedang stres, maka dari perspektif biopsikologi akan memberikan solusi makan coklat. Dengan makan coklat, otak mengeluarkan dopamin, sehingga ketika dopamin ini terproduksi, kita merasa lebih baik dan tidak stres lagi. Adapun perkembangan biopsikologi berawal dari buku teks pertama tentang psikologi yang ditulis oleh William Wundt yang berjudul Principle of Psychological Psychology. Mekanisme fisiologis dapat membantu kita memahami proses psikologis. Contoh, kerusakan pada otak di bagian tertentu dapat menyebabkan masalah tertentu pada kemampuan bahasa. Nah, akar biopsikologi. Biopsikologi berakar dari kebudayaan kuno di Mesir, India, dan Cina, yang memberi contoh bahwa jantung adalah tempatnya pikiran dan emosi. Kemudian ada pakar Hippocrates. Hippocrates menentang dan mengatakan bahwa pikiran dan emosi itu ada di otak, bukan di jantung seperti yang dikatakan pada kebudayaan kuno di Mesir, India, dan Cina. Pakar Aristoteles juga mengatakan bahwa keliru, otak dan jantung berbeda fungsi. Otak bertujuan mendinginkan gejolak jantung. Ada pakar Galen yang mempelajari otak sapi, domba, babi, kucing, anjing, dan monyet. Kemudian pakar Descartes yang berspekulasi tentang peran mind, pemikiran, dan brain, otak dalam mengendalikan perilaku. Menyimpulkan bahwa ada keterkaitan antara pemikiran manusia dan otak bertempat di titik pineal otak. Ini menjadi titik awal dari sejarah modern biopsikologi. Kemudian Galvani yang mempelajari bagaimana saraf mengantarkan pesan dan bagaimana saraf mengendalikan otot. Stimulasi listrik pada saraf katak menyebabkan ototnya berkontraksi. Muller mengatakan bahwa setiap saraf bekerja dengan cara yang berbeda. Otak terbagi-bagi berdasarkan fungsinya. Kemudian Florence menghilangkan bagian-bagian tertentu dari otak binatang dan mengamati perilakunya. Broca melakukan otopsi otak dari seorang pria yang terkena stroke sehingga kehilangan kemampuan bicara. Menemukan bahwa bagian tertentu dari cerebral cortex di sisi kiri otak menjalankan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam berbicara. Fritz dan Hitzig, stimulasi listrik di bagian-bagian tertentu pada otak, sisi tertentu menyebabkan otot-otot tertentu di sisi tubuh yang berlawanan menjadi berkontraksi. Kemudian, pakar von Helmholtz mengukur kecepatan reaksi dari saraf. Kemudian ada teori seleksi alam dan evolusi dari Charles Darwin yang menekankan fungsionalisme.
bahwa semua karakteristik yang dimiliki oleh organisme memiliki makna fungsional, berguna, punya tujuan, dan memiliki fungsi. Genetik dan perilaku. Genetik dan perilaku ini mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan tergantung dan dipengaruhi oleh gen dan lingkungan. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf atau neuro adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf adalah pusat kontrol tubuh, pengaturan dan jaringan komunikasi. Dia mengarahkan dan fungsi organ dan sistem tubuh. Pusat dari semua aktivitas mental yang meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf terdiri dari organ terutama otak, sumsum tulang belakang, saraf, dan ganglia yang pada gilirannya terdiri dari berbagai jaringan termasuk saraf, darah, dan jaringan ikat yang secara bersama melaksanakan kegiatan yang kompleks dari sistem saraf. Nah, fungsi sistem saraf itu dari reseptor lalu diolah di sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang, lalu motorik keluar dan terakhir ke efektor. Adapun 3 kategori fungsi sistem saraf. Yang pertama, fungsi sensorik. Sistem saraf menggunakan jutaan reseptor sensoriknya untuk memantau perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar tubuh. Informasi yang dikumpulkan tersebut disebut sebagai input sensorik. Kemudian fungsi integritas. Sistem saraf memproses dan menafsirkan input sensorik, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan setiap saat. Proses ini disebut integrasi. Kemudian van motorik. Sistem saraf mengaktifkan organ efektor, otot, dan kelenjar untuk menimbulkan respon. Proses ini disebut output motorik. Kemudian, mind-brain relationship, yaitu fungsi otak yang dijelaskan pada level mikroskopik, yaitu aktivitas neuro dan aktivitas ganglia activity. Ini ada mind body problem yang dijelaskan melalui dualisme dan monisme. Adapun dualisme yaitu mind dan body adalah substansi yang berbeda yang muncul secara independen namun saling berinteraksi dengan cara tertentu. Kemudian ada monisme yang mengatakan bahwa hanya ada satu jenis keberadaan. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan materialisme dan mentalisme, di mana materialisme mengatakan semuanya itu material atau fisik. Kemudian mentalisme hanya pikiran yang ada. Juga identity, yaitu proses mental, adalah hal yang sama dengan jenis proses otak tertentu, tetapi dijelaskan dalam istilah yang berbeda. Misalnya rasa takut sama dengan pola aktivitas saraf yang menyertainya di otak. The genetic of behavior. Nah, ini ada sel-sel ini ada DNA dan RNA. Nah, ini merupakan penyusun gen. Genetik atau perilaku. Nah, gen adalah unit dasar hereditas yang mempertahankan identitas strukturalnya dari satu generasi ke generasi lainnya. Gen disejajarkan di sepanjang kromosom untaian gen dan berpasangan. Gen adalah bagian dari kromosom dan terdiri dari asam deoksiribonukleit atau DNA. DNA berfungsi sebagai model untuk sintesis asam ribonukleat atau RNA. Nah, RNA itu sendiri adalah bahan kimia untaian tunggal yang dapat berfungsi sebagai model untuk sintesis protein. Nah, protein ini menentukan perkembangan tubuh dengan cara membentuk bagian dari struktur tubuh, berfungsi sebagai enzim yang berfungsi sebagai katalis biologis dan mengatur reaksi kimia dalam tubuh. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nurzagatil Khasasah dengan NIM 21070150205. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan kedua, yaitu sel dan impuls saraf. Saya akan menjelaskan neuron dan glia. Adapun pengertian neuron, yaitu struktur yang kompleks dan merupakan sistem komunikasi utama tubuh manusia, memiliki berbagai macam bentuk. Sedangkan neuroglia adalah merupakan tempat suplai nutrisi dan proteksi pada neuron.
Neuroglia merupakan unsur seluler dari susunan saraf yang tidak menghantarkan sistem saraf. Adapun jenis neuron. Yang pertama ada sensori neuron, yaitu setiap neuron yang mempunyai fungsi sensorik. Neuron eferen yang mengaturkan impuls sensorik. Yang kedua ada motor neuron atau neuron motorik, yaitu sel saraf yang mengirimkan sinyal keluaran listrik ke otot yang mempengaruhi kemampuan otot untuk berfungsi. Dan yang ketiga ada interneuron, yaitu saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Adapun struktur dan fungsi sel dalam sistem saraf. Yang pertama, ada anaksonik, jenis neuron yang tidak memiliki akson atau tidak dapat dibedakan dari dendrit. Yang kedua ada unipolar, neuron yang hanya memiliki satu tonjolan keluar dari badan sel yang dianggap akson. Dan yang ketiga ada bipolar, neuron sensorik memiliki sebuah akson dan sebuah dendrit. Dan yang keempat ada multipolar neuron, yaitu jenis neuron yang paling umum memiliki 3 atau lebih proses protoplasma. Secara umum, neuron ini memiliki satu akson dan banyak dendrit, lebih dari 99% dari total neuron pada manusia. Adapun blood-brain barrier. Blood-brain barrier atau sawar darah otak adalah penghalang fisik antara pembuluh darah lokal dan sebagian besar dari sistem saraf pusat itu sendiri, dan tempat berhentinya zat yang melewati bagian atas otak. Sawar darah otak memiliki sifat permeable terhadap alkohol dan beberapa logam berat yang dapat melintasi membran sawar darah otak. Adapun fungsi lain blood-brain barrier, yaitu melindungi otak dari serangan bakteri dan virus, serta zat kimia, tetapi sambil memberi nutrisi. Impuls saraf atau nerve impulse mempunyai pengertian, yaitu pesan elektrik yang ditransmisi di sepanjang akson. Di sini ada membran saraf selaput, ada phospholipid molecules. Phospholipid molecules merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Dan yang ini ada protein molekules, yaitu sangat besar dibandingkan dengan molekul gula atau garam dan terdiri dari banyak asam amino yang bergabung membentuk rantai panjang. Resting potential. Resting potential yaitu keadaan neuron sebelum pengiriman impuls saraf. Ada pula electrical gradient, yaitu perbedaan muatan elektrikal di dalam dan luar sel, atau perbedaan muatan listrik di dalam dan di luar sel. Di sini ada perbedaan muatan negatif luar dan dalam membran neuron. Nah, di gambar sini ada 3. Yang pertama ada hiperpolarisasi. Nah, peningkatan besar potensial membran negatif, membran menjadi lebih terpolarisasi dibandingkan pada potensial istirahat. Selama hiperpolarisasi, potensial membran semakin menjauhi 0 M menjadi lebih negatif, misalnya perubahan dari min 70 menjadi min 80, lebih banyak muatan yang dipisahkan dibandingkan dengan potensial istirahat. Ada pula gambar yang kedua yaitu depolarisasi. Penurunan besar potensial membran negatif. Membran menjadi kurang terpolarisasi dibandingkan dengan potensial istirahat. Selama depolarisasi, potensial membran bergerak mendekati 0 menjadi kurang negatif. Dan yang ketiga ada repolarisasi. Membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Berikutnya ada action potential. Action potential suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Adapun penyebab action potential disebabkan ketika ion yang berbeda melintasi membran neuron. Contoh action potential, contoh sel yang memberi sinyal melalui action potential, sel neuron dan sel otot. Contoh action potensial yang paling terkenal adalah impuls saraf pada serabut saraf ke otot. Adapun hukum All or None. The All or None Law menyatakan kecepatan dari
simply to do dari action, potensial tidak tergantung dari intensitas stimulus yang menghasilkannya. Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu hukum yang menjelaskan tentang aktivitas saraf, di mana apabila rangsangan saraf itu adekuat atau cukup, akan menimbulkan respon. Demikian juga sebaliknya, jika tidak adekuat, tidak akan menimbulkan respon. Mungkin hanya ini materi dari pertemuan kedua. Saya Nur Fadila Irham dengan NIM 210701502200. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi pada pertemuan ketiga, yaitu mekanisme kerja sel saraf dengan substansi materi, struktur sistem saraf vertebrata, dan neuroanatomi. Pada struktur sistem saraf vertebrata terbagi menjadi 7 poin penting. Yang pertama, terminologi untuk menggambarkan sistem saraf. Sistem saraf berperan penting dalam mengatur koordinasi tubuh. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan sistem saraf yang menghantarkan impuls dengan cepat. Selanjutnya, impuls akan diolah di dalam otak, dan feedback ataupun umpan balik akan diberikan. Pemberian feedback ini akan memunculkan reaksi di dalam maupun luar anggota tubuh. Contohnya bisa kita lihat pada saat kita melihat ada satu binatang buas, pasti selanjutnya kita akan berpikir bagaimana cara kita menghindar. Tindakan menghindar inilah yang kita namakan sebagai reaksi tubuh atas feedback otak terhadap adanya stimulus melihat hewan buas tadi. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau spinal cord atau sering juga disebut dengan medula spinalis adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Dan yang ketiga yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh yang diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Yang keempat yaitu otak belakang. Organ yang terletak di bagian belakang kepala ini berfungsi untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Yang kelima, otak tengah. Otak tengah disebut juga dengan mesencephalon. Otak ini terletak di batang otak, yaitu di antara otak depan dan otak belakang. Fungsi otak tengah yang paling utama adalah menjadi bagian dari sistem saraf pusat yang berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, gairah, dan rasa waspada. Yang keenam, otak depan. Otak depan adalah bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk menerima dan memproses informasi. Dalam hal ini, fungsi otak depan berkaitan dengan pemikiran, pemahaman, perasaan, dan pengontrolan gerakan atau fungsi otot tubuh manusia. Otak depan juga berfungsi untuk mengendalikan fungsi otonomi berbagai organ tubuh manusia dan berperan dalam penggantian informasi dari organ penginderaan. Yang terakhir atau yang ketujuh, ventricle. Ventricle adalah ruangan yang berisi cairan di dalam otak. Ada 4 ventricle otak, yakni ventricle samping di belahan otak besar, di tengah otak, dan di belakang otak. Ventricle saling terhubung satu sama lain oleh serangkaian tabung. Cairan di dalam ventricle inilah yang sering disebut dengan cairan cerebrospinal. Selanjutnya, neuroanatomi. Pada neuroanatomi ini terdapat 8 poin penting. Yang pertama, sistem saraf vertebrata. Sistem saraf vertebrata memiliki 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi, yang jalur tulang belakangnya menyampaikan informasi ke otak. Yang kedua, segmen sumsum tulang belakang. Setiap segmen sumsum tulang belakang memiliki saraf sensorik dan saraf motorik di kedua sisi kiri dan kanan. Yang ketiga, sistem saraf simpatik.
Sistem saraf simpatik merupakan salah satu dari dua bagian sistem saraf otonom yang bekerja dengan mengaktifkan organ-organ internal tubuh untuk aktivitas yang kuat. Dan bagian kedua dari sistem saraf otonom yaitu sistem parasimpatik yang berfungsi untuk meningkatkan pencernaan dan proses non-darurat lainnya. Yang keempat yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari sumsum tulang belakang, otak tengah, dan otak depan. Yang kelima yaitu otak belakang. Otak belakang terdiri atas medula, pons, dan otak kecil. Medula dan pons mengontrol pernapasan, detak jantung, dan fungsi vital lainnya melalui saraf kranial. Otak kecil berfungsi pada gerakan, pengaturan waktu interval pendek, serta jenis pembelajaran dan pengondisian tertentu. Yang keenam, korteks cerebral. Korteks cerebral menerima informasi sensoris kecuali untuk penciuman, yaitu dari talamus. Yang ketujuh, area subkortikal otak depan. Nah, pada area subkortikal otak depan mencakup talamus, hipotalamus, kelenjar pituari atau hipofisis, ganglia basal, dan hipokampus. Dan yang ke-8 yaitu ventrikel otak. Ventrikel otak mengandung cairan yang memberikan gaya apung dan mengempukkan bagi otak. Sekian dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nurfaiza Ramdhani Lasundra dengan NIM 2107015020085. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu sistem saraf dan korteks. Yang pertama, saya akan menjelaskan korteks cerebral. Korteks cerebral adalah bagian terbesar dari otak, namun bukan keseluruhan otak. Korteks cerebral ini merupakan bagian luar dari cerebrum atau otak besar yang memiliki fungsi utama yaitu menguraikan informasi sensorik dan mengatur urutan perilaku dan fungsi lainnya, seperti memungkinkan manusia untuk menambah kompleksitas perilakunya. Adapun susunan korteks cerebral, struktur mikroskopis sel-sel korteks cerebral bervariasi dari satu area kortikal dan area kortikal lainnya, seperti halnya kepadatan neuron per volume, menurut Collins. Banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami hubungan antara struktur dan fungsi. Pada manusia dan sebagian besar mamalia lainnya, korteks cerebral mengandung hingga 6 lamina yang berbeda, yaitu lapisan badan sel yang sejajar dengan permukaan korteks dan dipisahkan satu sama lain oleh lapisan serat. Selanjutnya, kita beralih ke bagian spesifik korteks. Para peneliti membuat perbedaan yang memudahkan di antara area korteks cerebral berdasarkan pada struktur dan fungsi sel. Agar lebih mudah diingat, kita mengelompokkan area-area ini menjadi 4 lobus yang diberi nama sesuai posisinya di tulang tengkorak, yaitu lobus occipital, parietal, temporal, dan frontal. Yang pertama, saya akan menjelaskan lobus occipital. Di sini kita bisa melihat lobus occipital. Lobus occipital ini memiliki fungsi utama yaitu bertanggung jawab pada bagian penglihatan. Jika bagian ini rusak, maka akan menyebabkan kebutaan pada bagian area visual. Kutub posterior lobus occipital juga dikenal sebagai korteks visual primer atau korteks lurik atau striate cortex. Karena penampilannya yang bergaris-garis pada penampang, melintang kerusakan bagian manapun dari korteks lurik menyebabkan kebutaan kortikal di bagian terkait bidang visual. Contohnya kerusakan yang menyebar pada korteks lurik dari belahan kanan menyebabkan kebutaan di bidang visual kiri, yaitu sisi kiri dunia dari perspektif yang memandang. Seperti orang yang menderita kerusakan mata akan menjadi buta, tetapi jika mereka memiliki korteks occipital yang utuh dan berbagai pengalaman visual sebelumnya, mereka masih dapat membayangkan dengan adegan visual dan masih dapat memiliki mimpi visual, menurut Szabo dan Kirkley.
Jadi dapat disimpulkan bahwa mata memberikan rangsangan dan korteks visual memberikan pengalaman. Selanjutnya, lobus parietal. Di sini juga terdapat gambarnya. Lobus parietal ini bekerja untuk memproses sensasi tubuh. Bagian ini memantau semua informasi mengenai posisi mata, kepala, dan tubuh kemudian akan diteruskan ke area otak yang mengontrol gerakan. Lobus parietal ini sangat penting tidak hanya untuk informasi spasial tetapi juga informasi numerik. Jika terjadi kerusakan pada bagian ini, akan menyebabkan seseorang dapat kehilangan sensasi atau mati rasa, kesemutan pada bagian tubuh yang berlawanan. Selanjutnya, yang ketiga ada lobus temporal. Lobus temporal terdapat di bagian lateral dari setiap belahan dan berada di dekat pelipis. Lobus temporal adalah target kortikal utama untuk informasi pendengaran. Lobus temporal manusia dalam kebanyakan kasus, lobus temporal kiri sangat penting untuk memahami bahasa lisan. Lobus temporal juga berkontribusi terhadap aspek penglihatan yang kompleks, termasuk persepsi gerakan dan pengenalan wajah. Kerusakan pada bagian ini dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi ucapan, dan kemampuan berbahasa, serta kerusakan yang dapat menyebabkan serangkaian perilaku yang dikenal sebagai sindrom Kluver-Bucy. Dan yang keempat ada lobus frontal. Lobus frontal ini mengandung korteks motorik, primer, dan korteks prefrontal, memanjang dari sulcus central ke batas anterior otak. Pada bagian posterior lobus frontal ada gyrus prasental, dikhususkan untuk mengendalikan gerakan halus seperti menggerakkan jari. Kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, dan kesulitan berbahasa dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Bagian terdepan pada lobus frontal yaitu ada korteks prefrontal yang penting untuk tindakan perencanaan, memori kerja, aspek emosi tertentu, serta pengambilan keputusan. Korteks prefrontal ini memiliki fungsi yang terbagi 3 area. Yang pertama, bagian posterior sebagian besar berhubungan dengan gerakan. Yang kedua, zona tengah berkaitan dengan memori kerja, kontrol kognitif, dan reaksi emosional. Dan yang ketiga, memori kerja adalah kemampuan untuk mengingat peristiwa-peristiwa terkini. Orang dengan kerusakan prefrontal akan kehilangan hambatan sosial, mereka serta mengabaikan aturan perilaku sopan dan beradab. Mereka saling bertindak impulsif karena gagal memperhitungkan secara tepat akibat yang mungkin terjadi dari perilaku mereka. Adapun kerjasama berbagai bagian terkait, jika mempertanyakan masalah ikatan mengenai bagaimana kita menghubungkan aktivitas di area otak yang berbeda, seperti pemandangan dan suara, dalam hal mengikat membutuhkan persepsi bahwa dua aspek stimulus, seperti penglihatan dan suara, terjadi di tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Contohnya, ketika bagian neuron tertentu di korteks temporal posterior, kita dapat melihat gergaji mesin sekaligus, dapat mendengar suara yang dihasilkannya. Adapun fungsi korteks cerebral, yang pertama, meskipun ukuran otak bervariasi di antara spesies mamalia, cara kerja secara keseluruhan semuanya sama. Yang kedua, korteks cerebral memiliki 6 lamina atau lapisan neuron. Yang ketiga, lobus occipital korteks terutama bertanggung jawab untuk penglihatan. Yang keempat, lobus parietal memproses sensasi tubuh. Yang kelima, lobus temporal berkontribusi pada pendengaran, aspek penglihatan yang kompleks, dan pemrosesan informasi emosional. Yang keenam, lobus frontal termasuk gyrus prasentral yang mengontrol gerakan halus. Yang ketujuh, korteks prefrontal penting untuk memori kerja dan untuk merencanakan tindakan yang bergantung pada konteksnya. Yang kedelapan, masalah yang mengikat adalah pertanyaan tentang bagaimana kita menghubungkan aktivitas di area otak yang berbeda seperti pemandangan dan suara.
Yang kesembilan, pengikatan membutuhkan persepsi bahwa dua aspek stimulus seperti penglihatan dan suara terjadi di tempat yang sama pada waktu yang sama. Selanjutnya ada metode penelitian. Di metode penelitian ini terdapat materi efek kerusakan otak, efek stimulasi otak, merekam aktivitas otak, menghubungkan anatomi otak dengan perilaku, dan ukuran otak dan kecerdasan. Kita dapat menyimpulkan dari materi tersebut, yang pertama, salah satu cara untuk mempelajari hubungan antara otak dan perilaku adalah dengan mengetahui efek dari kerusakan otak. Jika seseorang mengalami kehilangan dan fungsi setelah mengalami beberapa jenis kerusakan otak, maka area tersebut mungkin berkontribusi pada perilaku tertentu. Yang kedua, jika stimulasi area otak meningkatkan beberapa perilaku tertentu, maka mungkin area tersebut berkontribusi terhadap perilaku tersebut. Optogenetik adalah metode yang relatif baru yang memungkinkan para peneliti untuk merangsang jenis sel tertentu pada saat tertentu. Yang ketiga, peneliti mencoba memahami hubungan antara otak dan perilaku dengan merekam aktivitas di berbagai area otak selama perilaku tertentu. Banyak metode yang tersedia, antara lain EEG, MEG, PET, dan fMRI. Dan yang terakhir, orang-orang yang memiliki perbedaan pada sejumlah perilaku kadang juga memiliki perbedaan terkait dengan anatomi otak mereka. MRI adalah salah satu metode modern pencitraan otak hidup. Namun, korelasi antara perilaku dan anatomi harus dievaluasi dengan hati-hati sampai benar-benar menemukan jawabannya. Sekian materi yang keempat dengan judul Sistem Saraf dan Korteks, dan materi 5 akan dilanjutkan oleh Nur Awalia. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia, NIM 21070150034. Di sini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu sinapsis, neurotransmitter, dan obat-obatan. Yang pertama itu sinapsis. Sinapsis itu celah antara terminal presinaptik satu neuron dan neuron penerima lainnya. Pada tahun 1960, Charles itu memberi istilah sinapsis dengan mengusulkan agar neuron berkomunikasi dengan mengirimkan bahan kimia pada sinapsis. Kemudian ia melakukan studi pada komunikasi sinaptik pada gerakan refleks, automatic muscular response to stimuli. Kemudian dalam sinapsis sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama, terminal prasinaptik, yaitu bagian sinapsis yang mengandung vesikel sinaptik di enkapsulasi pada sekeliling zat penghantar rangsangan saraf atau neurotransmitter. Kemudian ada celah sinaptik, synaptic gap, yaitu bagian sinapsis yang memiliki lebar sekitar 20 nm dan memberikan jarak pada dua sel saraf yang berdekatan. Kemudian yang ketiga ada terminal postsinaptik, yaitu bagian sinaptis yang terdapat reseptor untuk mengikat neurotransmitter, ya di mana yang bisa menjadi penghambat atau pengikat arus sinyal dari neuron ke neuron lainnya. Kemudian struktur atau susunan sinapsis yang terdiri dari ruangan antar dua sel dinamakan dengan celah sinaptik, kemudian ujung atau terminal akson dari sel saraf neuron. Kemudian yang ketiga yaitu reseptor sel target berhubungan dengan neurotransmitter. Kemudian materi sejarah penemuan transmisi kimia di sinapsis. Pertemuan transmisi di sinapsis yang ditemukan oleh Otto Loewi tahun 1920, yaitu ia menemukan bahwa transmission pesan di sinapsis terjadi secara kimiawi. Terlihat dari gambar di sebelah kiri, yaitu ada full transfer. Kemudian ada gambar sinapsis dan neurotransmitter yang terdiri dari celah sinaptik, membran prasinaptik, neurotransmitter, vesikel sinaptik, yaitu paket bola kecil yang terletak di terminal prasinaptik tempat neurotransmitter ditahan untuk dilepaskan. Kemudian bagian neurotransmitter di mana bahan kimia berjalan melintasi sinapsis dan memungkinkan komunikasi antar neuron. Yang terakhir ada postsinaptik. Kemudian neurotransmitter. Neurotransmitter itu kira-kira 100 jenis yang berbeda. Neuron mensintesis neurotransmitter dan bahan kimia lainnya dari zat yang disediakan oleh makanan seperti asetilkolin, disintesis dari kolin yang ditemukan dalam susu, telur, dan kacang-kacangan. Kemudian
Kemudian serotonin disintesis dari triptofan pada kalkun dan kecap, dan juga terdapat pada jabun tetapi rendah. Lalu ada urutan peristiwa untuk neurotransmitter. Yang pertama, eksositosis, yaitu neurotransmitter keluar dari terminal prasinaptik ke celah sinaptik ketika aksi potensial mencapai terminal. Kemudian neurotransmitter melintasi celah dan melindungi reseptor postsinaptik di membran postsinaptik. Neurotransmitter berpisah dari reseptor, kemudian neurotransmitter diambil kembali, dibawa kembali ke neuron prasinaptis, dibuang atau dilepaskan atau dibebaskan. Kemudian ada reuptake atau endositosis, yaitu mengambil kembali neurotransmitter untuk digunakan ulang di presinaptik. Ada dua cara umpan balik negatif di postsinaptik. Yang pertama presinaptik, yang umumnya presinaptik terminal memiliki reseptor yang peka terhadap neurotransmitter, sama yang mereka keluarkan reseptor. Reseptor ini disebut autoreseptor. Terus ada postsinaptik. Beberapa postsinaptik neuron merespons stimulasi dengan mengeluarkan zat kimia khusus yang kembali ke presinaptik terminal. Hal ini untuk menghambat pengeluaran transmitter berikutnya. Kemudian ada macam-macam neurotransmitter yang di dalamnya ada neuromodulator dan kemudian komunikasi antar neuron. Komunikasi antar neuron terdiri dari membran presinaptik, membran pasca sinaptik, celah sinaptik, vesikel sinaptik, zona rilis, dan aktivasi reseptor yang terbagi menjadi 3, yaitu reseptor pasca sinaptik, saluran ion yang bergantung ke neurotransmitter, kemudian ada reseptor ionotropik atau okotropik. Kemudian peristiwa kimia di sinapsis. Yang pertama itu hormon. Hormon ini adalah bahan kimia yang disekresikan oleh kelenjar atau sel lain yang diangkut ke organ lain oleh darah, di mana ia mengubah aktivitas. Kemudian kelenjar endokrin bertanggung jawab untuk produksi hormon. Hormon yang penting itu untuk memicu perubahan jangka panjang di beberapa bagian tubuh. Kemudian kelenjar di bawah otak. Kelenjar di bawah otak melekat pada hipotalamus dan terdiri dari 2 kelenjar berbeda yang masing-masing melepaskan serangkaian hormon yang berbeda. Yang pertama ada hipofisis anterior, terdiri dari jaringan kelenjar dan mensintesis 6 hormon. Kemudian kedua, hipofisis posterior, terdiri dari jaringan saraf dan dapat dianggap sebagai perpanjangan dari hipotalamus. Selanjutnya, materi sinapsis dan obat-obatan. Sebelumnya, secara terpisah disebut penyalahgunaan narkoba dan kecanduan narkoba. Gangguan penggunaan narkoba juga disebut gangguan penggunaan zat atau penggunaan zat kimia. Penyakit ini adalah penyakit yang ditandai dengan pola penggunaan zat yang merusak, yang mengarah pada masalah atau penderitaan yang signifikan, termasuk toleransi atau penarikan diri dari substansi. Obat itu bisa memiliki high affinity tapi low efficacy, dan begitupun sebaliknya. Affinity itu mudah melekat, efficacy kecenderungan mengaktifkan reseptor. Sesuai dengan gambar, hampir semua obat yang disalahgunakan itu merangsang pelepasan dopamin dan norepinefrin di nukleus accumbens. Kemudian ada daerah subkortikal kecil yang kaya akan reseptor dopamin, dan ada area yang bertanggung jawab atas perasaan senang. Sekian pemaparan materi kelima dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Zakatil Khasasa dengan NIM 21070150205. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 yaitu cerebral cortex dan plastisitas otak. Cerebral cortex. Korteks cerebral atau cerebral cortex adalah lapisan tipis sekitar 1-5 mm yang membungkus bagian otak besar atau cerebrum. Lapisan ini memiliki area permukaan yang luas, oleh karena itu korteks cerebral memiliki berat hampir dari setengah berat otak. Adapun bagian cerebral cortex. Korteks cerebral terbagi ke dalam 2 belahan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Kedua belahan ini terhubung dengan korpus kolosum di bawahnya. Tiap belahan terbagi menjadi 4 lobus yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Yang pertama, lobus frontal yang berwarna kuning adalah lobus terbesar antara lobus-lobus lainnya, letaknya pada bagian depan otak atau tepat belakang dahi.
Lobus ini terlibat dalam membentuk karakteristik kepribadian seseorang. Selain itu, lobus ini pun bertanggung jawab dalam mengatur gerakan penilaian, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, spontanitas, dan perencanaan, serta memori manusia. Dan yang kedua, lobus parietal. Warna merah muda pada gambar. Berada pada bagian tengah otak atau belakang lobus frontal, ini merupakan tempat utama untuk memproses informasi sensorik seperti rasa, suhu, bau, pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Dan yang ketiga ada lobus occipital, warna ungu pada gambar. Lobus terkecil yang terletak di bawah lobus parietal. Peran lobus ini yaitu membantu Anda memahami apa yang mata Anda lihat. Dan yang keempat, ada lobus temporal, warna hijau pada gambar, terletak pada bagian bawah lobus frontal dan lobus parietal. Fungsi korteks cerebral ini terkait dengan kemampuan pendengaran dan bahasa. Cerebellum atau otak kecil. Otak kecil terletak di belakang kepala di bawah otak besar. Coba pegang belakang kepala kalian. Otak kecil tepatnya berada di paling atas tengkuk leher. Menariknya, meski dijuluki sebagai otak kecil, cerebellum ternyata cukup besar ketika dibentangkan. Hampir keseluruhan volume cerebellum terdiri dari rajutan lapisan materi abu-abu yang amat sangat tipis dan rapat disebut volume. Penyebab gangguan pada cerebellum. Yang pertama ada perdarahan otak, yang kedua hantaman pukulan benda tumpul, yang ketiga keracunan, yang keempat infeksi, dan yang kelima ada kanker. Ada pula gejala atau tanda lainnya yang dapat terjadi ketika cerebellum terganggu. Yang pertama, kurangnya kontrol otot dan koordinasi. Yang kedua, kesulitan berjalan dan berpindah-pindah tempat. Dan yang ketiga, bicara cadel atau kesulitan berbicara. Dan yang keempat, gerakan mata yang abnormal. Dan yang kelima, sakit kepala. Perkembangan otak. Di sini kan ada gambar, maka saya akan menjelaskan satu persatu. Bagian A, sistem saraf pusat mulai terbentuk ketika embrio berusia kurang lebih 2 minggu. Bagian B, permukaan dorsal menebal membentuk neural tube mengelilingi rongga ventricles yang berisi cairan cerebrospinal fluid. Dan bagian C, bagian atas membesar dan berdiferensiasi menjadi hindbrain, midbrain, dan forebrain. Dan bagian D, sisa dari neural tube menjadi sumsum tulang belakang. Perkembangan neuron. Diferensiasi mengacu pada pembentukan akson dan dendrit yang memberikan neuron bentuk yang khas. Akson akan tumbuh pertama selama migrasi atau setelah sampai di target lokasi. Diikuti dengan dendrit, neuron memiliki bentuk dan komponen kimia yang berbeda-beda tergantung dari lokasinya di otak. Adapun 5 tahap perkembangan neuron atau otak. Yang pertama ada proliferation, yaitu sel baru terbentuk. Yang kedua ada migration, yaitu perpindahan. Dan yang ketiga ada differentiate, yaitu berubah. Dan yang keempat ada myelination, yaitu terbentuknya selubung mielin. Dan yang kelima synaptogenesis, yaitu terbentuknya sinaps. Plastisitas otak. Secara fisiologis, plastisitas otak adalah kemampuan otak melakukan reorganisasi dalam bentuk adanya interkoneksi baru pada saraf. Plastisitas merupakan sifat yang menunjukkan kapasitas otak untuk berubah dan beradaptasi terhadap kebutuhan fungsional. Mekanisme ini termasuk perubahan kimia saraf, penerimaan saraf, perubahan struktur neuron saraf, dan organisasi otak. Adapun macam-macam plastisitas otak. Yang pertama, adaptive plasticity, yaitu penyembuhan akibat kerusakan otak. Dan yang kedua, impaired plasticity, yaitu berhubungan dengan kerusakan kognitif. Dan yang ketiga, excessive plasticity, yaitu kegagalan penyesuaian sirkuit otak. Dan yang keempat, ada brain Achilles heel, yaitu rawan kerusakan. Adapun proses recovery dan plastisitas otak. Fase dieskisis dikategorikan sebagai pemulihan spontan dan reorganisasi mekanisme. Gangguan laten dari aktivitas neuronal di dekat area kerusakan di mana terjadi penurunan suplai darah dan metabolisme. Biasanya pasien menunjukkan gejala fleksit. Setelah itu terjadi pemulihan dini 3-4 minggu setelah lesi atau kerusakan.
Plastisitas otak terjadi setelah fase diaskisis apabila dibutuhkan melalui mekanisme regeneration yang disebut yang pertama, silent synapsis recruitment, yaitu pembukaan jalur yang sebelumnya telah ada tetapi secara fungsional terdepres melalui proses belajar dapat dipanggil ketika sistem yang biasa telah gagal. Dan yang kedua, denervation supersensitivity, yaitu pasca sinapsis menjadi sangat sensitif sehingga impuls saraf minimal mampu diterima. Perubahan dalam konduksi dendrit termasuk peningkatan pengeluaran transmitter dan desinhibisi terminal eksitatoris. Selanjutnya, axonal regeneration, terjadi regenerasi pada serabut saraf dimulai dari proksimal menuju ke distal. Selanjutnya, collateral spreading merupakan pertunasan dari sel yang utuh atau tidak rusak yang berdekatan dengan jaringan saraf yang rusak ke daerah denervasi setelah sebagian atau semua input normalnya rusak. Pertunasan meningkatkan efektivitas sinaptik dan menggantikan sinaps yang rusak. Sinaptogenesis dinamis yang terus-menerus terjadi dalam keadaan normal. Mungkin hanya ini materi dari pertemuan ke-6. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu materi ke-7, visual coding, penglihatan, dan sistem auditorik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fadila Yunus dengan NIM 21070150002. Pada bagian pertama, yakni modul 1, pengodean visual dan reseptor retina. Nah, di modul ini dibahas ada 5 poin. Yang pertama ada prinsip umum persepsi visual, yang kedua mata dan hubungannya dengan otak, yang ketiga reseptor visual yaitu sel batang dan kerucut, yang keempat penglihatan berwarna, dan yang kelima reseptor visual. Poin penting yang dibahas pada modul pertama ini yakni pada bagian perifer retina terdapat banyak reseptor yang menggabungkan inputnya ke sel bipolar, sehingga penglihatan perifer kita sensitif terhadap cahaya yang redup, tetapi kurang sensitif terhadap detail. Nah, pada retina memiliki 2 jenis reseptor, yakni sel batang dan sel kerucut, di mana sel batang ini lebih sensitif terhadap cahaya yang redup, sedangkan sel kerucut lebih bermanfaat dalam cahaya yang terang. Dan sel batang juga banyak ditemukan dalam bagian perifer retina, sedangkan sel kerucut banyak ditemukan dalam fovea. Berdasarkan teori trikromatik oleh Young Helmholtz, persepsi warna dimulai dari adanya panjang gelombang tertentu yang menstimulasi respon 3 tipe sel kerucut dalam rasio yang berbeda. Nah, berdasarkan teori proses bertentangan, peningkatan dan penurunan aktivitas sistem neuron di bawah reseptor mengindikasikan warna yang saling bertentangan. 3 pasang warna yang saling bertentangan adalah merah dan hijau, kuning dan biru, serta putih dan hitam. Berdasarkan teori Retinex, korteks otak membandingkan respon yang mempresentasikan bagian retina yang berbeda untuk menentukan kecerahan dan warna pada tiap bagian retina tersebut. Di dalam retina kita terdapat blind spot dan fovea. Yang pertama, ada optic nerve, di mana saraf yang membawa impuls saraf dari mata ke otak. Yang kedua, blind spot. Apa itu blind spot? Titik di mana saraf optik meninggalkan mata sehingga tidak ada reseptor di titik ini. Nah, yang terakhir, fovea, yaitu titik pusat pada retina. Nah, pada bagian kedua atau modul kedua yaitu persepsi visual dan saraf, di mana terdapat poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, tinjauan umum sistem visual mamalia, yang kedua pengolahan dalam retina, yang ketiga lintasan menuju genikulat lateral dan seterusnya, yang keempat pengenalan pola pada korteks cerebrum, yang kelima gangguan pengenalan objek, yang keenam lintasan warna, gerak dan kedalaman, yang ketujuh perhatian visual, dan yang kedelapan neuron dan penglihatan. Poin penting pada modul 2 yakni saraf optik dari kedua mata kita bergabung pada kiasma optik. Pada kiasma, setengah dari akson yang berasal dari tiap mata akan melintas ke belahan otak yang berlawanan. Sebagian besar akson akan melintas ke nukleus
genikulat lateral pada thalamus yang kemudian akan berhubungan dengan korteks visual. Kemudian, inhibisi internal adalah mekanisme di mana stimulasi pada area retina tertentu akan menginhibisi respons area retina yang berdekatan, sehingga meningkatkan kontras pada batas daerah gelap terang. Selanjutnya, setiap neuron pada sistem visual memiliki medan reseptif, yakni sebuah area pada medan penglihatan yang terhubung dengan neuron tersebut. Cahaya pada medan reseptif dapat mengeksitasi atau menginhibisi neuron, tergantung pada beberapa hal tentang cahaya, yaitu di mana lokasinya, panjang gelombang, dan pergerakannya. Aliran ventral pada korteks berperan untuk persepsi bentuk dan aliran dorsal terspesialisasi untuk melokalisasi persepsi visual dan mengintegrasikannya ke dalam tindakan. Kemudian, neuron yang sensitif terhadap bentuk atau aspek penglihatan lain mungkin atau tidak mungkin menjadi detektor karakteristik. Setelah terjadi kerusakan pada otak, dapat terjadi beberapa jenis kehilangan penglihatan yakni terspesialisasi. Korteks visual terspesialisasi untuk mendeteksi gerakan visual dan untuk membedakan hal tersebut dengan perubahan yang terjadi akibat pergerakan kepala. Nah, teman-teman, apabila ada dua objek atau lebih yang terletak dalam medan penglihatan, maka perhatian ke salah satunya akan tergantung pada adanya peningkatan respon korteks terhadap objek tersebut dan penurunan respon terhadap objek lainnya. Setelah terjadi kerusakan pada otak, dapat terjadi beberapa jenis kehilangan penglihatan yang terspesialisasi. Sebagai contohnya, setelah terjadi kerusakan gyrus fusiform pada korteks temporal pada individu, maka mereka akan kesulitan mengenali wajah orang lain. Selanjutnya pada modul 3 yaitu bahasan utamanya pertama, penglihatan pada bayi, yang kedua pengalaman awal dan perkembangan penglihatan, dan yang ketiga penglihatan pengaruh gen dan lingkungannya. Nah, poin penting pada modul 3, bayi baru lahir menatap wajah lebih lama daripada objek tak bergerak yang lain. Bayi yang baru lahir memberikan respon yang sama terhadap wajah yang terdistorsi dan wajah yang realistis, asalkan mata terletak pada bagian wajah tersebut. Pengalaman visual berpola pada masa awal perkembangan diperlukan khususnya pada otak belahan kanan untuk mengembangkan kemampuan kita mengenal wajah yang baik. Beberapa bulan setelah dilahirkan, bayi masih mengalami kesulitan mengalihkan tatapan mereka dari stimulus yang menarik perhatian. Bertahun-tahun lamanya, anak mengalami kesulitan mengalihkan perhatian dari objek yang bergerak ke objek yang diam. Nah, pada neuron korteks menjadi tidak responsif terhadap akson dari mata yang tidak aktif. Hal tersebut terjadi karena adanya kompetisi dengan mata yang aktif. Jika kedua mata terpejam, sel-sel korteks responsif terhadap akson dari kedua mata, walaupun responnya itu menjadi lebih lambat dan tidak selektif seiring bertambahnya waktu kehilangan penglihatan. Jika individu yang tidak melihat gerakan pada masa awal perkembangannya akan kehilangan kemampuannya untuk mendeteksi gerakan. Pengalaman visual memberikan pengaruh lebih besar pada awal periode sensitif daripada periode kehidupan selanjutnya. Periode sensitif dimulai ketika tersedianya GABA dalam jumlah yang mencukupi dalam korteks visual. Periode tersebut diakhiri ketika terdapat aktivitas zat kimia yang memperlambat aktivitas pertumbuhan akson. Kemudian, jika sel korteks menjadi tidak responsif terhadap salah satu mata karena mata tersebut tidak aktif selama periode sensitif awal, maka pengalaman visual normal lanjutan tidak akan memulihkan responsivitas normal. Tetapi, penutupan mata aktif dalam waktu tertentu dapat meningkatkan respons pada mata yang dulunya tidak aktif. Beberapa orang ketika masa bayi atau kanak-kanak menderita katarak atau cacat penglihatan lainnya. Kemudian, setelah dilakukan operasi di masa dewasa, mereka dapat memulihkan penglihatannya lagi. Pada bulan-bulan awal perkembangan, gangguan penglihatan tersebut meninggalkan jejak diisensiasi penglihatan yang tidak langsung terlihat dan bertahan seumur hidup.
Seseorang yang awalnya memiliki penglihatan, kemudian pada masa kanak-kanak kehilangan penglihatannya dan berpuluh-puluh tahun kemudian pulih lagi memperlihatkan retensi beberapa penglihatan. Misalnya persepsi gerak, tetapi orang tersebut kehilangan persepsi secara detailnya dan banyak aspek penglihatan yang lainnya hilang. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada materi ke-7 ini. Sekian dan terima kasih.